Selamat siang anak-anak. Bagaimana dengan hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baiklah, saya harap semuanya sehat ya. Baik, di jam pembelajaran kali ini kita mau belajar tentang proporsi tubuh. Sebelum itu kita berdoa dulu dengan kepercayaan tentang agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Baiklah, di minggu ini kita belajar tentang materi proporsi tubuh. Sebelum itu saya jelaskan tentang apa sih itu proporsi tubuh. Proporsi tubuh itu adalah anatomi, adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh manusia secara keseluruhan, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kita yang akan mau saya jelaskan. Apakah materinya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Yang di sini adalah pertama pengertian anatomi tubuh. Anatomi tubuh adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh manusia secara keseluruhan, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Dalam bidang desain busana, anatomi dipelajari terbatas pada bentuk dan gerakan. Tubuh dengan bagian-bagiannya seperti persendian, otot, dan saraf. Yang kedua adalah tujuan dari anatomi tubuh. Tujuan dari anatomi tubuh itu untuk mempresentasikan objek melalui media visual atau gambar sesuai dengan proporsi tubuh yang benar. Selanjutnya, definisi proporsi tubuh. Proporsi secara bahasa merupakan keseimbangan. Seseorang akan dikatakan memiliki tubuh yang proporsional apabila tinggi dan berat badannya seimbang. Yang selanjutnya, tinggi kepada merupakan satuan untuk menggambar proporsi tubuh manusia. Tinggi kepala diukur dari ubun-ubun sampai dagu. Pada dasarnya, dalam sistem anatomi umumnya manusia memiliki proporsi. Dan selanjutnya, apakah penting ya proporsi tubuh dalam mendesain busana? Oke, di sini adalah anatomi tubuh dalam dunia fashion sangatlah penting. Pasalnya, para desainer diharuskan menuangkan gagasan idenya pada gambar yang dibuatnya. Desain yang dibuat menggunakan anatomi dan proporsi tubuh yang benar akan terlihat sangat lebih jelas. Selanjutnya, jenis perbandingan tubuh. Jenis perbandingan tubuh itu ada 3 jenis. Yang pertama, proporsi tubuh 7,5 kali tinggi kepala merupakan proporsi tubuh pada umumnya yang sering kita lakukan pada proses pembelajaran. Yang kedua, proporsi tubuh 8,5 kali tinggi kepala biasa disebut dengan anatomi model. Yang ketiga, proporsi tubuh 9,5 kali sampai 10 tinggi kepala biasa digunakan pada ilustrasi. Dan saya menjelaskan tentang tujuan mempelajari anatomi tubuh. Anatomi tubuh itu sangat penting sekali, terutama bagi seorang desainer atau pelajar desain. Jadi, desain busana pada anatomi tubuh itu sangat besar berpengaruh kepada model pakaian yang disajikan. Desain yang dituangkan pada anatomi tubuh akan terlihat semakin jelas dan menarik dibandingkan tanpa anatomi tubuh. Selain itu, perbandingan masing-masing ukuran model pakaian pada anatomi tubuh lebih mudah dibaca orang yang melihat seperti yang pertama itu
ukuran garis leher dan kera. Yang kedua, bentuk lengan dan panjang lengan. Yang ketiga, bagian badan, pinggang dan panggul. Dan keempat, garis hias, saku, dan hiasan pada pakaian. Yang kelima, siluet blus atau model secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah pemilihan bahan atau pelengkapan pakaian. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, anatomi tubuh mempunyai tujuan. Di antaranya itu ada 5. Yang pertama itu dapat membawa pesan dan citra dari penciptanya. Yang kedua, sebagai media perwujudan bentuk dan model pakaian. Dan yang ketiga, dapat menentukan perbandingan makna dari model pakaian. Keempat, membantu penyajian gambar dari beberapa arah. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai alat komunikasi kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah untuk menggambar anatomi tubuh dengan ukuran yang ideal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah perbandingan tinggi dan lebar tubuh. Dan yang kedua adalah letak bagian-bagian tubuh. Ketiga, gambar dan gerak tubuh. Dan keempat, yang terakhir, jatuhnya pakaian pada tubuh. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari anatomi tubuh. Anatomi tubuh sangat penting sekali terutama bagi seorang desainer dalam menuangkan ide dan gagasan kepada orang lain. Desain busana pada anatomi tubuh sangat besar pengaruhnya pada model pakaian yang disajikan. Desain yang dituangkan pada anatomi tubuh akan terlihat semakin jelas dan menarik yang dibandingkan ke tempat pada anatomi tubuh tersebut. Itu yang tadi saya jelaskan dari menggambar perbandingan tubuh. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis perbandingan tubuh. Perbandingan menurut anatomi sesungguhnya yaitu tinggi tubuh 7,5 kali tinggi kepala. Perbandingan menurut desain busana ialah tinggi tubuh 8 kali tinggi kepala, dan ada pula yang memakai 8,5 tinggi kepala. Ini biasanya disebut dengan anatomi model perbandingan tubuh secara ilustrasi yang biasanya digunakan untuk desain yang dipublikasikan atau gaya tertentu, yaitu perbandingan 9 kali tinggi kepala bahkan mencapai 12 kali tinggi kepala, atau disebut juga perbandingan secara ilustrasi. Ini adalah tabel dari anatomi tubuh. Yang pertama itu dijelaskan tentang letak tubuh yang menurut tinggi dan lebar. Ada 11. Yang pertama tuh tinggi tubuh, kepala, bahu, dada, pinggang, pinggul, ujung jari tangan dan lutut, betis, pergelangan kaki, dan terakhir adalah ujung jari kaki. Yang di kolom sebelahnya ada anatomi sesungguhnya. Itu ada 7,5, 0 sampai 1, 1,5, 2, 3, 4. Ada banyak-banyak macam, tergantung kita memilihnya berapa yang mau kita gambarkan. Yang selanjutnya, tabel selanjutnya itu ada anatomi model. Ada 8,5, ada 0 sampai 1, ada 1,5, 2, 3, sama seperti anatomi sesungguhnya itu tidak beda jauh. Dan yang di tabel berikutnya ada anatomi untuk ilustrasi. Ini tuh lebih ke 9 sampai 12, 0 sampai 1, 1,5, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baiklah. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apakah ada yang tahu 3 macam proporsi tubuh yang sering kita lakukan saat melakukan pembelajaran atau menggambar? Apakah ada yang tahu atau masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu?
yang sudah saya ajarkan kepada kalian? Ya. Izin Bu, saya mau menjawab yang pertanyaan Ibu. 3 macam proporsi tubuh yang sering dilakukan itu, pertama perbandingan menurut anatomi tubuh. Anatomi tubuh 7,5 kali tinggi kepala. Selanjutnya perbandingan menurut desain busana, tinggi tubuh 8 kali tinggi kepala atau 8,5. Selanjutnya perbandingan tubuh 9 kali tinggi kepala. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sofia telah menjawab pertanyaan saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan ini sudah jam selesai pembelajaran, saya akan kasih tugas kepada kalian. Coba kalian buat cara membuat proporsi tubuh 1:9 dikali tinggi kepala dan 1:10 dikali tinggi kepala. 2 gambar ya, yang tugas untuk minggu depan dikumpul. Baiklah, segitu saja pembelajaran kita hari ini. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang Bu, terima kasih Bu.